Memasuki tahun ajaran baru 2023, banyak orang tua yang tak segan mengeluarkan dana lebih untuk memenuhi kelengkapan sekolah anak-anaknya. Mulai dari seragam baru, alat tulis, hingga uang gedung. Terutama, bagi orang tua yang anaknya baru saja beralih jenjang dari SD ke SMP ataupun SMP ke SMA. Salah satu jalan pintas yang bisa ditempuh adalah dengan mengunjungi Pegadaian untuk menukarkan harta benda dengan uang tunai. Seperti di Pegadaian Petamburan, Jakarta Barat misalnya. Pimpinan Cabang Pegadaian Petamburan, Oktamona Indrawan mengatakan, menjelang hari ataupun juga pendaftaran siswa baru gitu. Ada nggak sih dari Pegadaian sendiri program khusus terkait dengan pinjaman untuk siswa-siswa gitu ataupun orang tua yang memang butuh biaya untuk mendaftarkan masuk ke sekolah? Oke, di kita itu Pegadaian ya. Di sini ada dua hal yang menjadikan satu program modal kerja dan konsumtif itu bisa dilakukan dengan cara sistem gadai atau dengan pinjaman lunak seperti halnya pinjaman kredit usahanya. Dan untuk dua hal tersebut itu sangat kecil ininya ya, pengembaliannya kita sebut adalah sewa modalnya, dimana kalau untuk pembiayaan kurs syariah dengan Pegadaian kita tuh hanya menerapkan sekitar 3% aja setahun. Artinya kalau seandainya kita pinjam 1 juta, itu pengembalian sewa modalnya aja sekitar 14 ribuan per bulan. Di sini tuh untuk skemanya angsuran dari 1 sampai dengan 10 juta untuk kredit usaha rakyat itu dengan 3% setahun, saya pikir itu udah sangat paling murah ya. Terus yang kedua itu kita ada Gadai Peduli, di mana Gadai Peduli dengan uang pinjaman sampai dengan 1 juta aja itu free administrasi. Bahkan sampai dengan free sewa modal itu tanpa ada bunga. Dengan 1 juta rupiah itu bisa didapatkan melalui gadai berupa elektronik ataupun perhiasan. Apalagi dengan program yang sekarang ini berjalan, kalaupun dengan menggunakan sistem dengan agen-agen kita ya tidak perlu datang ke channeling yang ada di sini, maksudnya di outlet-outlet itu ada banyak benefit yang ditambahkan. Ya, salah satunya yang tadi disampaikan free administrasi, free sewa modal itu udah sangat keren produk-produknya Pegadaian. Oh, berarti jelang masuk sekolah ini banyak juga apakah ada peningkatan gitu dari masyarakat yang memang menggadaikan barang-barangnya untuk kebutuhan sekolah? Iya, kalau untuk track marknya kan sekitar antara kita itu perbandingan year to date dan year of year ya. Biasanya sih di periode bulan Juni Juli itu kan mulai ada satu aktivitas peningkatan volume transaksi gadai melalui Pegadaian. Dimana kalau misalkan per tahunnya rata-rata itu untuk periode kenaikan sekolah ataupun akhir tahun ataupun mungkin di lebaran itu kenaikannya rata-rata 20-30% 20-30% transaksinya gitu. Nominalnya bermacam-macam ya, tapi rata-rata memang ada jumlah kenaikan. Biasanya mereka menggadaikan barang apa aja ya untuk secara umum masih berbentuk perhiasan ya, tapi kita sudah membuka kan banyak hal ya, gadai kendaraan, gadai elektronik gitu, banyak hal. Sejauh ini gadai yang paling besar gitu nominalnya dari mereka bisa menggadaikan apa gitu? Oke, sejauh ini paling banyak ya itu dengan emas. Bahkan kemarin itu hampir 1 miliar pun. 1 miliar? Iya, kita layani dan itu cepat ke prosesnya. Berarti untuk apalagi kan di bulan Juni-Juli ini kan dekat sekali sama pendaftaran siswa baru. Pegadaian sendiri nyiapin dana berapa gitu buat masyarakat yang mau menukar? Tidak terbatas. Oh, berarti berapapun gitu ya? Berapapun, karena kita memang sudah menjadi program pemerintah ya. Selain dari upaya untuk menyalurkan kredit secara sehat gitu, kita secara aktif juga mempromosikan hal ini untuk membantu ras masyarakat di segala lapisan untuk bisa menyalurkan kredit yang sudah dilakukan oleh Pegadaian, nominal berapapun gitu kita salurkan. Itu tergantung dari jumlah barang jaminan yang diberikan. Dan biasanya rata-ratanya gitu, maksudnya kisaran berapa juta, Pak? Kalau untuk kebutuhan sekolah kan nggak terlalu banyak ya, mungkin di bawah 5 juta rupiah. 5 juta rupiah, tapi memang banyak ya yang banyak untuk oke. Tapi untuk sejauh ini belum ada, maksudnya Pegadaian belum ada program khusus terkait dengan pinjaman sekolah, hanya saja tadi masuk ke kebutuhan yang konsumtif itu program yang program yang sekarang mulai berjalan itu kan yang free administrasi sewa modal yang juga uang pinjaman di bawah 1 juta rupiah, apalagi dilakukan di outlet maksudnya di distribusi channel kita berupa agen gitu.
Nah, kalau seandainya yang lainnya juga pun kita nggak terbentur apakah itu program tersebut itu hanya difokuskan pada kegiatan sekolah, enggak juga. Banyak program sebelumnya juga kita ada program Gempar Lebaran ya, saat itu Gempar cashback yang diberikan oleh Pegadaian. Sebesar 1% dari uang. 1% dari uang. Iya. Oke. Apalagi kredit tersebut adalah sifatnya untuk membangun modal kerja para pelaku usaha ya. Keren banget itu. Oke, berarti artinya mereka tuh bisa mendapatkan uang bukan hanya untuk sekolah, tetapi juga modal usaha dan lain sebagainya gitu ya. Oke, lalu bagaimana sih sebenarnya sistem untuk Pegadaian sendiri gitu kalau orang mau menggadaikan barang-barangnya dan terkait dengan tenor bagaimana? Oke. Untuk sistem gadai seperti yang kita ketahui ya, gadai itu kan masa berlakunya ada yang sistem fleksi ataupun per 4 bulan. Kalau fleksi itu kan dihitungnya bunganya per hari ya, 0,15% per hari. Jadi saya rasa kalau hanya kebutuhannya 1-2-3 hari itu sangat kecil bunganya. Terus kalau seandainya untuk menggunakan gadai yang konvensional itu bisa jangka waktunya sampai dengan 4 bulan dan itu bisa diperpanjang atau bisa dicicil. Jadi kalau misalkan uang pinjaman 1 juta ingin mencicil setiap bulannya 100.000 200.000 itu kita layani. Dan kerennya lagi ketika kita sudah mencicil itu perhitungan sewa modal berikutnya mengikuti sisa uang pinjaman. Itu kalau berbentuknya gadai. Kalau non gadai sifatnya kalau sistemnya angsuran, tenornya itu bisa sampai dengan 3 tahun dan itu bisa dicicil per bulannya dengan menggunakan produk KUR Syariah. Oke, adakah syarat yang harus dipenuhi misalkan dia penghasilannya harus sekian dan lain sebagainya? Kalau gadai enggak harus ya, karena kalau untuk gadai itu kan dilihat dari bentuk jaminannya. Kita lihat taksirannya itu melihat dari kondisi barang jaminan. Kalau emas kita lihat dari standar taksiran logam yang berlaku pada hari yang sama. Gitu. Jangan lupa subscribe ya.